Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi man tabi'ahum bi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sambil dulu. Babul ahdas. Ikut bab menerangkan beberapa hadas. Iya utawi hadas. Khuruju ghairi maniyihi, iku keluar bukan maninya orang. Iku keluarnya bukan maninya orang. Keluar mani tapi bukan maninya sendiri. Kalau maninya sendiri dan duduk, keluarnya tadi itu tidur. Cuman tidurnya itu posisinya duduk. Bokongnya itu tetap ke bumi. Maka wuduknya tidak batal. Tapi kalau maninya orang, berarti maninya orang itu masuk. Paham itu? Maninya orang masuk, terus keluarlah. Kalau keluar tuh khuruju ghairi manihi, maka itu hadas. Paham itu? Ngerti? Apa kok kok bengong semua? Keluar min farjin, dari lubang. Tulus. Itu maknanya. Ausak bin atau lubang dari farji, ausak bin atau lubang tahta ma'iddatin, di bawahnya perut 4 nasi itu. Wal fardu utawi hal utawi farji munsidun iku ketutup. Sekarang menerangkan hadas. Hadas itu keluar bukan maninya sendiri. Kok ada keluar bukan maninya sendiri? Kalau keluar maninya sendiri itu ada juga keluar maninya sendiri, tidak dihukumi hadas. Seperti apa? Seperti lagi tidur, enak-enak tidur tapi duduk, bokongnya tetap ke bumi itu, ke tempatannya itu, ke lantai. Lalu membayangi kemana-mana atau bermimpi bergelut sama orang, sama siapa gitu. Tiba-tiba keluar maninya sendiri, maka wudhunya tidak tapi wajib Paham itu? Pernah dengar beda? Tidak. Keluar mani sendiri dan posisinya lagi tidur, tidurnya bokongnya tetap ke bumi, maka tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Paham itu? Lah ukuran tidur bokongnya tetap ke bumi itu, orangnya tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Kalau kerempeng, kira-kira itu posisi duduk ngentut keluar apa tidak? Kalau keluar, wudhunya walaupun duduk kayak ini tidur, andaikan kentut pas keluar, posisi kayak ini, andaikan kentut harus diangkat. Andaikan kentut harus diangkat, maka itu andaikan tertidur tidak membatalkan Tapi kalau
duduk kayak ini ngentot dia keluar tuh sumpama kayak itu tidurnya tetap karena al ainani wika ustahi kata Rasul al ainani utawi mata dua talinya dubur kalau mata tidur duburnya ini dus jadi keluar angin paham itu atau keluar mani dari lubang keluar mani dari lubangnya ini di bawah perut di bawah tempat nasi ini yang di sebelah sini luka umpama sedangkan farjinya ketutup maka itu juga hadas paham ngerti beda wa ghalabatun ala aklin dan menangnya atas akal nindih atas akal bisa jadi gila artinya hilang akal wala butun ala aklin ini hilang akal menangnya atas akal itu maksudnya itu akalnya dikalahkan hilang akal bisa jadi gila bisa jadi tidur la binaumin bukan dengan tidur mungkinin yang mungkin mak'adahu di tempat duduknya orang juga hadas punya wudu sekarang tidur atau ghalabatun ala aklin hilang akal itu bisa jadi gila, bisa jadi demam tinggi, pingsan, bisa jadi tidur. Yang tidurnya tadi itu bokongnya tidak tetap ke bumi kayak tadi itu contoh yang tadi itu. Kalau bokongnya tetap ke bumi, ukurannya tuh badan tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Kalau kurus walaupun duduk posisi bagaimanapun ngentut keluar maka itu tidur yang posisi duduk tetap membatalkan kepada wudu paham itu wa masu farji adamiyin dan nyentuh farjinya anak Adam wa masu farji adamiyin nyentuh farjinya anak Adam punya dewek diuker-uker umpama kayak itu kan dilus-lus punya anak kecil batal ngerti beda atau mahal likotihi atau tempat potongannya dekar parti gimana potongannya tempatnya sudah ditugel umpama kan atau ditugel ya? Dipotong separuh itu kan tugel sogel tempat potongan tempat potongannya farji gimana farjinya apa ini yang dimaksud dekar punya cowok punya cowok itu kan lah iya, itu kadang-kadang suami istri gara-gara selingkuh malah burungnya bepok. Pernah dengar beda? Tidak. Baru tahu ini. Pernah ya? Di apa itu? Di TV di apa itu dipotong burungnya itu biar tidak sama-sama tidak kebahagiaan. Allah ya. Disentuhnya tadi bibat nikafin dengan ini apa namanya telapak tangan nih perutnya dalamnya telapak tangan ukurannya telapak tangan kayak ini nih perhatikan yang tidak kelihatan ini dalam tekan sedikit
Ini kayak ini yang tidak kelihatan di dalam. Jadi kalau ujungnya ini, nah ini ujungnya ini nyentuh ujungnya aja, tidak apa-apa. Nyentuh ke dekar, nyentuh ke farji, tidak apa-apa kayak itu. Kayak sininya, nah dia gesek-gesek kayak itu, tidak apa-apa itu. Paham? Nggak bengong semua? Apa langsung membayangkan ke sana gitu? Tidak usah, nanti aja gitu kan. Yang ini, yang tidak kelihatan ini termasuk batnon, termasuk dalamnya. Paham itu? Ini yang nggak kelihatan ini. Nah, jadi kalau disentuh sama ini, punya adiknya yang masih kecil, adik ini, ya, apa kayak tilu-tilu dan kayak itu kan. Paham itu? Tidak apa-apa, nanti insya Allah ketemu itu semua. Ya. Wa talaqai basyaratai dzakarin wa unsa, dan ketemunya kulit duanya laki-laki dan perempuan bersentuhan tanpa ada penghalang, cewek cowok. Ukurannya itu, usianya itu, hadd syahwah itu, batas syahwat itu ukurannya 7 tahun. Sepakat ulama itu membatalkan wudu. Kalau 6 tahun ulama masih ikhtilaf. Paham itu? Jadi nyentuh ke cowok yang usianya sudah 7 tahun, wudu kalian paham itu? Ngerti? Nanti kamu bawa adiknya apa nyentuh yang satunya umpama usianya sudah 7 tahun, maka itu batal wudu. Ngerti? Hati-hati. Paham sisa? Jadi ketemu nggak usah nunggu balik, nanti dikira balik. Itu ukuran hadd syahwah. Paham itu? Paham siapa itu belakang tuh pas saya? Siapa tadi? Siapa? Oh, yang itu tuh. Oh, iya Odang. Bikibarin sebab besar. Artinya besar itu usianya itu sudah hadd syahwah. Hadd syahwah itu batasan syahwah itu di kitab Sulam Taufik 7 tahun. Apa? Udah 7 tahun jadi nyentuh ke cowok sudah usia 7 tahun. Oh, saya kan tidak cinta umpama. Ya, kakek-kakek sama aja kayak itu kan. Nyentuh kakek-kakek yang sudah 70 ke atas itu tidak ada rasa apapun, tapi itu juga membatalkan. La mahromin, bukan nyentuh ke mahram. Kalau ke suami, yaitu mahramnya karena nikah. Kalau ke suami itu tetap batal. Paham itu? Untuk ke suami paham. Nanti manuk-manukan dulu langsung sholat kayak gitu. Batal. Paham? Nyentuh ke suami apalagi suami tapi kadang-kadang itu ada penjelasan dokter siapa itu kalau sudah usia 40 tahun ke atas, ibu-ibu itu kepingin ganti 20%, katanya kepingin ganti suami baru. Mudah-mudahan tidak terjadi. Udah, ini rangkaian hadas sudah ya. Dengan hadas. Ada pertanyaan? Ada yang tertinggal ini hadas? Nggak ada ya. Setelah hadas, jadi nyentuh ke cowok usia 7 tahun. Keterangan itu di kitab Sulam Taufik, maka hukumnya atau di kitab Fiqhul Islami itu lagi itu. Hukumnya batal. Paham? Apa?
Iya Belum 7 mahram, tahun. adik, bapak, kakak, orang tua, mertua. Kalau ipar batal. Kalau mertua tidak, kakek juga tidak. Kakeknya sendiri kan, bukan kakek orang kan? Paham? Tapi nyentuh ke burung tadi itu ke panci ke kali itu batal. Bibatinil kafi. Nah, bibatinil kafi umpama. Paham itu? Apa lagi? Kalau ke anak, ke orang tua. Sekarang kayak ini. Umpama seneng ke duda, umpama kan kayak itu. Duda itu. Duda itu punya anak. Punya anak dan juga sang duda punya orang tua. Ukurannya itu beda itu. Kalau ke mertua, mulai angkah tukah wazab wa tukah calon kamu itu kobil tuh nikah atas bil mahril maktur warodi itu bi atau halat di situ langsung ke mertuanya itu jadi mahram. Paham tuh? Ke mertua itu jadi mahram. Jadi ditengok kok gantengan mertua saya umpama itu beralih ke situ batal mulai angkah tuh tidak bisa. Paham itu? Tapi kalau ke anaknya, sang duda tadi punya anak, angkah tukah, weh, tua nian, gitu kan. Atau habis angkah tukah hujan tukah, mati, punya anak ganteng, ganti ke anak, itu terhitung mulai duhul. Paham? Kalau suami tadi sang duda sudah duhul, maka ke anak pun jadi mahram. Ngerti apa tidak? Duhul enggak tahu duhul? Masukkan mano ke mana? Nggak ngerti duhul. Jadi kalau ke atas ke mertua mau terhitung jadi mahram itu mulai angka tukang. Kalau ke anak tiri terhitung mulai memasukkan burung tadi mulai duhul mulai jina itu. Kalau sudah dimasukin walaupun cuman helmnya saja itu kan. Ngerti ada? Ngerti ya beda ini? Ya siapa tahu kalau ketemu duda lah tua punya anak masih ganteng kayak itu. Habis angkah tukah wazawat tukah Allah panggil dia kan sebelum dia itu mencicipi kalian umpama kayak itu kan beralih kepada anaknya saja boleh. Ngerti? Kalau anaknya mau ya kan. Ya kalau nggak mau ya mana hidup no? Ngerti? Bisa. Itu kan banyak kejadian kayak itu kan. Kadang yang selingkuh sama anak tiri, selingkuh sama mertua. Nah, itu Will. Dah, ganti channel. Matikan. Matikan. Jadi yang dimaksud keluar maninya sendiri tidak membatalkan. Ya umpama kayak tadi itu, contoh yang tadi itu tidur lalu bermimpi menghayal, atau ya tidak tidur cuman berangan-angan menghayal bermain dengan pacar atau orang yang dia cintai, kemudian keluar mani, maka wudhunya itu tidak batal, tapi wajib mandi besar. Paham itu?